の沿岸に津波警報が発表され、高いところで3メートル程度の津波が予想されています。警報が発表されている地域の皆様は、直ちに高台や避難ビルなどの安全な場所に避難をしてください。すいません。Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ini salah satu ya contoh dan salah satu pesan yang kembali saya kepada pemerintah kita. Di ini saya tampilkan ya sistem peringatan dini kebencanaan pemerintah Jepang ketika kemarin terjadi gempa bumi 8,7 skala Richter yang terjadi di Rusia, dan kemarin banjir bandang di Cina. Lalu alarm sistem kebencanaan Jepang, pemerintah Jepang itu telah berbunyi, sehingga pemerintah Jepang ya tentu melalui Kementerian BNPB kebencanaan itu memberikan peringatan. Ini yang saya maksud dalam konten ini. Sebenarnya kan ini harus dicontoh. Udah lama dulu ya bahwa BNPB itu harus memiliki alarm sistem atau sistem kebencanaan yang canggih. Nah, karena memang melihat ya negara kita terdiri dari kepulauan, perairan, satu yang kedua terdiri dari gunung-gunung berapi, jadi fire. Apa yang dilakukan Jepang ini harus kita contoh. Jadi jangan sampai terlambat kayak dulu Aceh. Jadi ketika alarm sistem kebencanaan itu di perairan berbunyi, maka yang dilakukan pemerintah Jepang kan melakukan kontrol di setiap sepanjang gugusan pantai di negara ini. Ini contoh seperti ini. Jadi itu salah satu contoh peringatan dini sistem. いただけたら大変助かります。むしろ教えていただけると大変助かります。漁港には、何台もの車が出ています。港には何台もの車が出ています。Itu salah satu contoh, jangan sampai helikopter itu bantuan ya, helikopter Basarnas mendongkro gitu. Maksud saya jangan sampai mendongkro, apalagi kemarin udah banjir baru datangnya Gubernur DKI ya, anak mami datangnya naik helikopter terlambat. Kita sudah kebanjiran baru datang pakai helikopter. Nah ini yang saya maksud dari susah ngomongin pemerintah kita itu. Dari mulai Jokowi jadi DKI 1 udah dibilang untuk Basarnas segera kirimkan gitu, untuk Basarnas dicadangkan ya helikopter. Jangan sampai kayak kasus kemarin meninggalnya pendaki Rinjani itu evakuasinya dengan naik tebing, naik gunung. Inilah ya yang saya maksud dari waktu ke waktu pemerintah susah dibilang untuk menjadi bangsa yang maju terdepan. Jadi jangan kita itu bodoh itu sama sistem-sistem yang katanya wah bangsa kita ini, wah bangsa kita ini, tapi nyatanya nol besar gitu. Jadi kayak kasus-kasus kebencanaan kemarin di Rinjani, kenapa harus Adam yang turun gitu loh, kenapa nggak Basarnas mengirimkan helikopternya segera ketika ada medi sistem kebencanaan, kirim Basarnas ya dari masing-masing wilayah terdekat. Contohnya umpamanya di wilayah pesisir, nah itu setiap ya BPBD setempat wilayah pesisir itu sudah ada helikopter. Nah banyak loh anggaran Basarnas itu hibah dana bantuan
besar loh, itu kemana aja gitu loh. Ini yang belum dipahami oleh publik, bahwa sistem kebencanaan kita itu harusnya lebih canggih dari Jepang, karena kita juga negara kepulauan yang terdiri dari perairan satu, yang kedua yang terdiri dari ring of fire, gugusan gunung berapi. Makanya sudah lama gitu. Saya mengingatkan kembali ketika saya dulu pernah memetakan kebencanaan di eranya BNPB almarhum Pak Insinyur Sutopo, lulusan UGM nih, lulusan UGM dulu yang meninggal. Kita sampaikan Pak Topo itu minta saja kepada pemerintah pusat untuk dianggarkan Basarnas memiliki mobilitas, untuk mendukung mobilitas tinggi Basarnas, minta BPD ya, minta helikopter gitu loh. Ya kalau perlu helikopternya yang memang canggih, bagus, jangan yang obrok-obrok. Nah, ketika melalui medan-medan yang sulit, kemudian daerah seperti gunung meletus, gempa bumi itu nggak bisa. Kalau perlu helikopter ya untuk Basarnas itu yang dari militer. Tentu kalau militer kan helikopternya akan memiliki ketangguhan tersendiri di segala medan, kan seperti itu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kembali lagi kepada pemerintah di era Presiden Prabowo ya. Kemarin ada bantuan untuk Basarnas ya, beberapa helikopter itu. Nah itu harapan saya kalau perlu Super Puma atau helikopter yang canggih ya. Jadi untuk memantau wilayah perairan kita, kemudian untuk sistem peringatan dini kebencanaan kita itu, tolong itu di era Presiden Prabowo jangan omon-omon ya. Jadi orang-orangnya itu, menterinya jangan omon-omon doang gitu. Karena ini saya memperingatkan tidak kali ini tapi sudah berkali-kali gitu, untuk sistem kebencanaan kita, di mana daerah kita itu rawan bencana. Satu yaitu karena wilayah perairan, kedua wilayah pegunungan ring of fire yang gerakan tanahnya juga labil. Nah ini contoh nih saya berikan lagi untuk mengingatkan pemerintah ya, melalui konten ini ya, seperti inilah harusnya pemerintah kita dalam menciptakan rasa aman, melindungi warganya. Jadi jangan terlalu tinggi hayalannya pemerintah kita kalau belum bisa menunjukkan this is ya our solusi. Jadi solusinya seperti ini harusnya. Jadi jangan omong-omong, wah udah gini udah gitu besok jeblok, udah kebanjiran, sudah kelelep, baru ya gubernur datang pakai helikopter. Kalau saya jongkelin sekalian gitu. Sudah kebanjiran baru tim SAR-nya datang pakai perahu karet yang nggak bisa masuk gang-gang. Ya harusnya itu Ciliwung itu disusuri naik perahu karet. Kalau perlu pakai itu super takernya itu US untuk drone-nya dari hulu Ciliwung masuk wilayah Jakarta itu nggak usah pakai helikopter lah, nggak usah perahu karet lah kalau takut jomplang di Ciliwung gitu. Pakai drone-nya gitu loh, drone-nya menyusuri masuk mulai dari Gunung Putri mungkin ya, disusurin itu Ciliwung, pakai drone. Mana yang rawan banjir segera turunkan tim taktis Basarnas ketika peringatan dini siaga 1 di hulu Katulampa kan. Itu contoh ini. Masa harus tukang bakso yang harus ngajarin mulu, jangan nanti tukang jatuh jadi gubernur lagi. Jancuk. Nah jadi itu aja ya para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi ini peringatan dini lagi kepada pemerintah kita, karena kemarin ada misi Megatrust, BMKG, BPBD, tapi cuma Delehem, nggak ada pantauan wilayah. Sebagai helikopternya nggak ada, jadi cuma oman-oman. Jadi ya itu kembali lagi oman-oman. Oke, itu saja dari saya sebagai contoh ini. Saya kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk merapikan barisan, untuk memperbaiki segala sistem ya, untuk sistem pengawasan dan kontrolnya, baik itu di segala bidang. Jadi gitu. Ya kalau presidennya harus cerdas gitu. Kalau presidennya nggak cerdas ya omong-omong ya udah gitu. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita contoh Jepang dalam memperbaiki atau dalam menggunakan alarm sistem kebencanaan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.